Regulasi harga dapat mengurangi kekuatan pasar pada pasar monopoli. Bagaimana mekanismenya? Mari kita lihat dari grafik di sini. Tanpa regulasi, tingkat harga adalah PM. Misal, ada penetapan ceiling price. Yaitu penetapannya di P1 ini, di mana P1 lebih kecil daripada PM. Oleh karena itu disebut ceiling price. Maka perusahaan akan produksi di Q1. Kondisi di mana MR sama dengan MC. Kenapa kondisi ini MR sama dengan MC? Pertama, Q1 ini hingga Q1 MR perusahaan sama dengan P atau garis horizontal ungu. Regulasi harga dapat mengurangi kekuatan pasar pada pasar monopoli. Bagaimana mekanismenya? Mari kita lihat dari grafik ini. Tanpa regulasi, tingkat harga adalah PM. Dan produksi di QM, yaitu pada saat MR sama dengan MC, alias produksi dan tingkat harga di pasar monopoli. Misal ada penerapan ceiling price sebesar P1, di mana P1 ini lebih rendah daripada PM. Maka perusahaan akan produksi di Q1, kondisi di mana MR sama dengan MC. Kurva perusahaan menjadi garis ungu ini. Bagaimana ceritanya? Mari kita lihat. Jadi, pertama, produksi perusahaan di kiri daripada Q1, maka kurva MR-nya adalah area ungu horizontal ini. Kenapa demikian? Karena pada tingkat Q hingga ke Q1, itu barang yang terjual, tambahan pendapatan dari tambahan barang yang terjual akan sama dengan tingkat P-nya. Oleh karena itu MR sama dengan P1, tingkat harga yang berlaku, hingga Q1. Di Q1, MR adalah garis vertikal ini. Lebih dari Q1, maka MR mengikuti garis MR yang lama. Dari sini, MR, jadi ini batasan lebih besar dari Q1, MR-nya menjadi garis ini. Jadi, MR perusahaan menjadi 3 bagian. Bagian horizontal, bagian vertikal, dan yang lama ini. Nah, penetapan harga P1 ini, kita lihat bahwa menghasilkan deadweight loss yang lebih kecil dibandingkan ketika tingkat harga di PM. Jadi deadweight loss ketika tingkat harga di PM adalah sebesar segitiga, bisa dilihat adalah sebesar segitiga ini hingga bertemu dengan MC, ya. Ini adalah deadweight loss ketika monopoli. Dengan regulasi, maka deadweight loss-nya menjadi area ini. Jadi regulasi memperkecil deadweight loss. Kalau regulasi menetapkan harga sama dengan harga ketika pasar persaingan sempurna, maka deadweight loss bisa ditiadakan sama sekali di sini, ya. Tapi kalau harga terus diturunkan terus, misalnya sampai P3, maka P3 ini sudah akan mengurangi keuntungannya bagi si produsen. Kalau diturunkan lagi menjadi P4 misalnya, maka tingkat harga sudah sama dengan average cost-nya. Dan bisa jadi malahan regulasi menyebabkan perusahaan keluar dari pasar. Catatan tambahan inefisiensi yang terjadi pada
penetapan ceiling price di P3 adalah penetapan P3 sama saja dengan menetapkan harga ceiling price untuk harga untuk di pasar persaingan sempurna, karena P3 di bawah pasar persaingan sempurna yang terjadi adalah bisa menciptakan kelangkaan di pasar.